upon our hands, spin around this crowded land. Kalah 4-0 tentu bukan hasil yang diharapkan para pemain tim nasional Indonesia. Tapi perlu diingat juga bahwa lawan kita kali ini adalah tim nasional Jepang, tim ranking 15 dunia, tim yang juga dapat dikatakan sebagai tim terbaik di Asia saat ini. Dan itu kenapa seharusnya ini bukan kekalahan yang harus disesali. Namun seperti kata Rizky Ridho, ini adalah kekalahan yang bisa kita jadikan sebagai bahan evaluasi penting untuk kemudian bangkit di laga selanjutnya. Ya, tentunya dengan kekalahan hari ini kita harus belajar lagi karena banyak yang harus kita evaluasi. Yang terpenting kita tidak menyerah di sini. Kita tatap lagi Arab Saudi dan semoga kita bisa memberikan 3 poin untuk masyarakat semuanya. Di sisi lain, laga ini juga menjadi laga di mana Hole Romani menyaksikan laga tim nasional Indonesia secara langsung di GBK, di mana selain itu, ini juga jadi laga debut yang tak menyenangkan bagi Kevin Dix yang harus ditarik lebih dahulu karena masalah cedera. So, inilah rangkuman menarik di balik kekalahan 0-4 Timnas Indonesia atas Jepang. Bermain di kandang sendiri dengan hujan dan koreo fantastis menyambut para pemain timnas Indonesia. Jepang yang jadi lawan kita sepertinya memang jauh lebih tangguh dari kita untuk saat ini. Secara individu, para pemain timnas Jepang hampir mampu memenangkan duel di tiap lini, di mana hal itu menjadi semakin sulit ketika secara sistem dan kekompakan permainan tim, Jepang juga nampak jauh lebih unggul. Memang sih, Indonesia sempat memberikan perlawanan dan menciptakan beberapa peluang di babak pertama, seperti peluang berbahaya dari Ragnar Oratmangun hingga peluang dari Sayuri. Tapi, sial, kurangnya efektivitas membuat timnas gagal mencetak gol, di mana sebaliknya, Jepanglah yang justru mampu membuka keunggulan lebih dahulu di menit 35 lewat gol bunuh diri dari Justin Hubner. Sebelum 5 menit setelahnya, mereka mampu menggadaikan keunggulan melalui Minamino. Memasuki babak yang kedua, saat timnas berusaha untuk bangkit, justru Jepanglah yang mampu menciptakan gol lewat Morita di menit 49. Sebelum di menit 69, gol keempat dari timnas Jepang tercipta lewat aksi akselerasi dari Sugawara. Di posisi 4-0 inilah Jepang nampak lebih bermain santai dan menurunkan tempo, di mana hal itu membuat pada akhirnya laga usai dengan skor 4-0 untuk kemenangan tim nasional Jepang. Ya, jelas, kekalahan ini menggambarkan jika untuk saat ini, kita memang belum berada di kelasnya timnas Jepang. Bahkan boleh dikatakan, kita masih sangat jauh tertinggal dari sepak bola Jepang yang berada di level dunia. Dan tentu, kita nggak perlu malu untuk mengakuinya. Dimana yang terpenting, kita mau belajar, berbenah, karena masa depan timnas masih panjang. Sedikit bicara soal statistik di laga itu sendiri, Jepang memang pantas menang teman-teman. Tim asuhan Hajime Moriyasu itu unggul penguasaan bola dengan 66% ball possession, melepaskan 12 tembakan berbanding 8 untuk timnas Indonesia, di mana secara total, Indonesia hanya membuat 3 shot on target, dengan Jepang punya 7 shot on target. Jelas, ini adalah hasil yang mengecewakan. Lihatlah raut sedih para pemain usai wasit meniup peluit panjang pertandingan, tapi untungnya, kalian gak akan percaya dengan apa yang terjadi di GBK malam itu. Meski timnas hari itu kalah dengan skor telak 0-4, sebagian besar para penggemar timnas tak ada yang bergerak atau beranjak untuk meninggalkan stadion GBK. Mereka bertahan untuk memberikan dukungan dan ikut menyanyikan lagu Bagimu Negeri bersama para pemain. Ini adalah dukungan luar biasa yang sekali lagi membuat para pemain kembali bisa bersemangat. Kevin Dix, debut yang tak menyenangkan.
Menjalani debut di partai kontra Jepang tentu takkan mudah. Pemain timnas Indonesia Kevin Dick harus menerima kenyataan bahwa di laga itu ia tak bisa membantu timnas meraih poin atau kemenangan. Sempat bermain bagus di awal pertandingan dan membantu Indonesia tampil menyerang hingga mematikan sosok Mitoma, Kevin harus menyerah saat harus ditarik keluar di menit 41. Benturan yang ia dapatkan dengan pemain Jepang membuat ia kesakitan di area lututnya, dan itu nampak jelas saat di bangku pemain. Kakinya nampak dikompres dan hal itu juga nampak masih menempel di kakinya hingga akhir laga. Dari raut wajahnya sendiri, usai laga, Kevin Dick nampak tak bisa menutupi kekecewaannya. Ini jelas bukan debut yang ia impikan. Dan itu kenapa saat melihat Churches menghampiri para Ultras untuk berbicara dengan toa yang ada di tangannya, Kevin ikut melakukan hal yang sama untuk memberikan pesan pada para penggemar timnas. Ole Romney tak senang dengan hasil ini. Setelah mengejutkan dengan kedatangannya di Jakarta untuk melakukan tes medis di salah satu rumah sakit, Ole Romney juga mengejutkan para penggemar timnas Indonesia saat dirinya tiba di GBK untuk menyaksikan laga timnas menghadapi tim nasional Jepang. Sayang, Ole harus menerima hasil yang kurang baik saat timnas Indonesia dihancurkan Jepang. Dari salah satu momen kamera yang menyorotnya di menit 67, Ole pun nampak tak senang dengan hasil ini. Jelas, ia sangat ingin membantu, tapi tentu saja momen itu belum bisa terjadi dalam waktu dekat saat kami pikir Ole baru bisa dimainkan timnas pada bulan Maret mendatang. En slordig met zijn voorzet. Oh ya, kehadiran Ole di GBK sendiri juga mendapatkan sorotan dari internasional. ESPN Belanda dalam postingannya memposting momen tersebut dengan caption Ole Romney on the way to Indonesia. Jelas, jika Ole gabung, penyerang tim Ultra ini kami pikir akan jadi pemain kunci untuk timnas di masa depan. Ia masih muda, namun ketajamannya nggak perlu diragukan lagi. Dan itu kenapa Ole sangat dinantikan oleh para penggemar timnas saat ini. STY, level kita masih jauh dari Jepang. Kekalahan timnas Indonesia kontra Jepang sepertinya kembali membuka mata para penggemar timnas di seluruh dunia jika sejatinya kita masih perlu meningkatkan level kita untuk bisa berbicara di kancah level Asia dan bersaing dengan tim seperti timnas Jepang. Malam tadi, menghadapi Jepang yang dapat dikatakan sebagai salah satu tim level 1 dunia, kita kalah segalanya, di mana hal itu membuat Coach Sintayong mengatakan jika selamat untuk Jepang. Selamat kepada Jepang dan pelatih kepala. Mulai dari FIFA ranking, semua memang kita kalah. Padahal kita mempersiapkan pertandingan ini dengan bekerja keras dengan sangat baik. Tapi disayangkan hasilnya seperti ini. Memang sepak bola seperti ini. Bermain 90 menit, di awal-awal dapat peluang sempurna tapi tidak bisa memanfaatkan dengan baik oleh Ragnar. Mungkin jika kita cetak gol dulu, pasti bisa berubah hasil. Tapi saya tidak mau alasan. Saya akan evaluasi dan mempersiapkan pertandingan berikutnya lebih baik lagi. Ungkap Sintayong, sumber FIFA.co.id. Jeda Sinematik. Dengan kekalahan ini,
Timnas Indonesia harus rela menjadi juru kunci klasmen di grup C untuk sementara. Dari 5 laga yang telah dimainkan, Indonesia hanya meraih 3 poin, hasil dari 3 kali imbang dan 2 kali kalah. Meski begitu, peluang Indonesia sejatinya belum benar-benar habis teman-teman. Masih ada 5 laga lainnya kontra Arab yang akan dimainkan beberapa hari lagi yang harus kita menangkan. Dan 2 laga kandang kontra Cina dan Bahrain yang harusnya bisa kita menangkan juga. Selain itu, ada laga kontra Jepang dan Australia di kandang lawan yang akan tentu saja sangat sulit untuk mendapatkan poin. So, yang terpenting tetap dukung timnas. Apapun yang terjadi ya kawan-kawan, seluruh penggemar yang datang di GBK telah membuktikan jika mereka mendukung dengan hati tanpa perlu menghujat. Raise a toast, no room for fear. In the end, for fear. In the end, let's make it clear. Nice hold us ever near. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.